Pelajaran yang baru kali ini sudah hadir untuk anak-anak yang sudah siap belajar bahasa Indonesia. Yuk langsung kita mulai pelajaran 2.1 membacakan puisi. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, lalu agar anak-anak dapat menyusun puisi karya sendiri. Sekarang simak baik-baik, mari kita fokus dan kita belajar bersama-sama. Kabar baiknya anak-anak, begitu banyak bahan bacaan yang dapat kita baca. Nah, membaca sebuah karya sastra seperti puisi merupakan sebuah pencapaian loh. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam membaca puisi anak-anak. Yang pertama adalah puisi perlu dibaca dalam hati agar puisi terapresiasi secara penuh. Lalu berikutnya, perhatikan judul puisi. Dan carilah kata-kata yang mempunyai arti kuat. Jika kata-kata tersebut tidak dimengerti, maka dapat membuka kamus untuk mencari arti kata tersebut. Lalu, carilah makna dan tema dari puisi agar lebih mudah menghayatinya. Ketika membaca puisi anak-anak, ada beberapa langkah-langkah yang harus dipahami betul ya. Yang pertama, bacalah judul beserta dengan nama penyairnya jika tercantum. Lalu berikutnya, antara pembacaan judul dengan pembacaan baris pertama puisi, berikanlah jeda atau berhenti sejenak. Jika perlu anak-anak, berikanlah jeda pembacaan antar bait. Dan pada akhir pembacaan, pada umumnya intonasi suara akan menurun. Sekarang, perhatikan pembacaan puisi berikut ini ya. Ini adalah puisi baru yang tidak terikat jumlah baris dan rima atau bebas. Dalam pembacaan puisi dapat diberikan tanda. Yang pertama, untuk kata-kata dengan intonasi turun. Lalu, tanda tersebut untuk kata-kata dengan intonasi naik. Dan tanda datar untuk kata-kata yang berintonasi datar. Kita akan membaca sebuah puisi yang berjudul Semangat. Wahai penduduk bumi, bukalah pikiranmu dan perluas pengetahuanmu. Mendorong, meluapkan semangatmu, menulis nasib dan menebar perubahan. Ubahlah hidupmu dengan tujuan. Jangan sia-siakan perjuangan. Perjuangan pahlawan tak kenal lelah, yang selalu memimpikan pembebasan dan kemajuan. Hai manusia-manusia terpelajar, kembangkan sayapmu, menyongsong masa depan yang gilang gemilang. Tidak hanya membaca sebuah puisi, kita juga dapat menulis sebuah puisi. Yang pertama, kalau kita mau tahu bagaimana langkah menulis puisi adalah amati objek atau sesuatu yang akan ditulis, lalu berikutnya tentukan tema. Dan tema dituliskan menjadi judul puisi, dan susunlah kalimat berurutan ke bawah, satu baris, satu kalimat. Dan berikutnya carilah kalimat atau kata yang dapat diganti dengan kata yang memiliki makna yang lebih kuat atau lebih imajinatif. Contohnya, kata nasib sial diganti dengan malang. Kata salam diganti dengan sapaan, kata gawat diganti dengan genting, kata matahari diganti dengan surya. Lalu berikutnya anak-anak, perbaiki terus kata dan kalimat jika masih kurang memenuhi keindahan bunyi. Sekarang kita coba yuk untuk menulis sebuah puisi. Tema puisi yang pertama kita pilih perjuangan hidup. Judulnya Semangat dalam Berkarya. Kalimat-kalimat yang dapat dijadikan bait puisi atau kalimat pokok adalah nasib sial dapat dilawan, masa depan belum dapat diketahui, ketika kesusahan datang, salam dari teman dekat memberi semangat, setiap hari adalah perjuangan, jika tidak mempunyai rencana sangatlah gawat, setiap hari matahari baru terbit, selalu ada harapan, marilah berkarya. Kita akan mengubah kalimat-kalimat pokok tersebut menjadi lebih indah. Semangat dalam berkarya. Malang dapat dilawan, masa depan adalah rahasia. Ketika kesusahan menghampiri, sapaan dari sahabat memberi semangat. Setiap hari adalah perjuangan. Jika rencana tak punya, gentinglah keadaan. Surya baru terbit setiap hari. Selalu ada harapan,
marilah berkarya. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sebuah puisi anak-anak. Puisi dibagi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Dan kalau kita bicara soal puisi lama, ada yang namanya bidal, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian, sindiran, atau tangkisan bagi ahli sastra, yaitu peribahasa, pepatah, kata arif, atau pameo. Berikutnya, pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi, bersajak ABAB. Berikutnya adalah syair, bercirikan 4 baris setiap bait, bersajak AAAA, setiap baris adalah isi. Lalu ada gurindam yang bercirikan tiap bait berisi 2 baris, bersajak AA, berisi nasihat, merupakan sebab akibat. Lalu ada pantun kilat atau karmina yang ciri-cirinya adalah 1 bait berisi 2 baris, baris 1 sampiran dan baris 2 isinya, bersajak AA, berisi tentang sindiran atau ejekan. Lalu ada talibun, puisi yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris tiap baitnya atau selalu genap. Berikutnya ada seloka atau pantun berkait, yaitu pantun yang baris 2 dan 4 dipakai lagi sebagai baris 1 dan baris 3 pada bait selanjutnya. Lalu ada mantra untuk memperoleh kekuatan gaib. Sekarang kita masuk ke puisi baru. Ada distikon yang setiap baris terdiri dari 2 baris, ada terzina, setiap bait terdiri dari 3 baris, ada quatrain, setiap bait terdiri dari 4 baris, ada queen yang terdiri dari 5 baris, ada sextet, setiap baris terisi dari 6 baris, lalu ada septima yang terdiri dari 7 baris, ada oktav atau stanza yang terdiri dari 8 baris, lalu berikutnya ada soneta yang terdiri dari 14 baris, 2 kuadran dan 2 terzina. Lalu berikutnya ada puisi bebas yang tidak terikat oleh jumlah baris dan rima, dan puisi kontemporer yang menyimpang dari aturan penulisan. Nah, kalau kita bicara puisi baru anak-anak, ada beberapa jenis puisi baru berdasarkan isinya, yaitu balada, berisi kisah atau cerita, baik berbentuk epik maupun lirik, ode, berisi sanjungan kepada orang, bangsa, kesenian, atau perbuatan yang setia. Lalu ada himne, sajak atau nyanyian pujaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dibesarkan. Lalu ada romansa, sajak kasih mesra yang melukiskan haruan, perasaan cinta terhadap sesuatu. Lalu ada elegi, sajak yang menyedihkan. Ada satir, sajak yang berisi sindiran atau cemoohan. Ada epigram, sajak ringkas dan tepat, penuh semangat, berisi perbandingan dan aliran hidup, kadang-kadang berupa sindiran atau kecaman. Lalu ada unsur-unsur intrinsik puisi dan unsur-unsur ekstrinsik puisi, dan ada juga jenis puisi yang bernama parafrase. Bagaimana pelajaran 2.1 kali ini? Menarik kan? Sekarang anak-anak ambil buku kegiatan, kita kerjakan latihan, dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.